Ini adalah video lanjutan. Jadi kalau belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Kamu bisa klik link di kanan atas atau di kolom deskripsi. Gue paling pengen tuh ke Solo dibandingkan Jogja, Semarang, Bandung. Gue tuh paling jarang ke Solo. Kota es nih. Gue masih 2 hari dari US, gue masih jet lag. Dari hari pertama gue di Cirebon pun gue jet lag. Jadi jam 7, jam 8 gue udah tidur, jam 3 tuh bangun. Kadang tuh jam 12, jam 2 tuh gue juga bangun. Jadi ya begitupun di Solo gitu loh. Gue jam 3 udah bangun, cuma ya kan nggak ada apa-apa ya. Jadi gue main HP. Tapi HP gue kan masih SIM US kan. Gue pikir setiap hotel juga ada wifi loh. Tapi somehow jam 3 pagi itu wifi-nya juga mati. Jadi udah gue rada bengong doang. Atau enggak gue mencoba untuk tidur. Sampai kayak jam 5, jam 6-an si Joya baru bangun. Ya udah kita ngobrol. Selamat pagi. Kita sudah ada di Tim Lo Sastro yang pertama. Jadi ada 2 ya ternyata ya. Dan gimana Joy katanya? Ini kayaknya yang lokasi original yang pertama gitu. Jadi reviewnya lebih bagus di sini. Sebenarnya dua-duanya sama-sama mendekati 5 sih di Google. Iya sih. Jadi Cuman ya lebih sama-sama bagus ini, bagus. beda dikit. Tapi gue mau 7. 7. 7 Mei, 7 harus 7. Lebih mending 9 dulu ditepung. Itu kecappan. Ini nasinya ada bawang goreng ini nih. Di lu tim bawang goreng yang banyak ya? Iya, jadi kayak kalau kayak gini gue masukin Aduh. bawang goreng ini. Ini juga nggak keras, ini nggak crispy. Itu Joy masa gitu Joy makan. Apa? Bawang goreng kan orang mau crispy. Oh Dia iya. cari yang lembek. Tapi- Gue kayak bule, bule gue makan suka bawang juga. goreng juga yang lembek. Emang iya? Karena mereka nggak beda kan, dia nggak pakai tepung. Bagi yang nasi. Sambelnya mana sih? Pertama kali gue makan ini. Timlo. Sup Timlo. Jujur ini kayak Pangsit kayak Korea, kayak fish cake. odeng. Ya, fish cake. Oh, deng. Wah, You guys want kerupuk? Nino. No. Tapi ini light banget nggak sih? Ya nggak sih? Gue nggak tahu. Maksudnya dibanding sama soto, bakso, kan itu kaya rempah. Tapi kan? this is like mas It's breakfast, it's good. Ini light banget. Enak. Breakfast food. harus asem ya. Nggak tahu. Itu jeruk. Ada fresh-freshnya dikit lah. You want? I already put. Sambelnya pedes ya. Sorry banyak questions karena gue nggak tahu. Nggak terlalu, soalnya manis. I don't like sweet. Sosisnya mana? Ini namanya sosis Solo. Dari Solo. Ada yang digoreng juga. Gue biasa makan yang digoreng. Coba telurnya deh. 1000 years. Agak Kelas. kenyal. Kenyal dan keras. 1000 years kan? Atau beda? Kayak beda tau. I like this. It's light. Thousand Years tuh transparan. Enggak. Ini telurnya gudeg. Iya. Telur tim. Telur nasi Hainan. Beda ini lebih lembut. Nasinya kan pakai telur. Tapi kuningnya rasanya sama. Tapi jujur guys, gue merasa ini sama nasi nggak nyambung ya. Apa? Sama nasi nggak nyambung. Iya. Gua kurang. nyambung karena ini kayak anggap aja kayak telur dadar gitu loh. Enggak, ini enakan main bihun kan? Iya, kayak bakso gitu. Gue nggak rasa cocok makan pakai nasi. Karena di Korea pun nggak kan. Tapi kalau di sini ya orang-orang pakai nasi gitu loh, kayak makan bakso. Tapi menurut gue Timlo itu enak. Itu pakai bakso, pakai mie, pakai kuah, pakai cabe. Enak. Tapi pakai nasi menurut gue kurang cocok aja. Jadi kok nggak pakai nasi? Tadi yang bikin gue. Biar beli dikit, cuman buat dikit. Kalau pagi nggak bisa makan roban. Oh iya. Ini gue udah kesan. Kemarin makan nasi goreng. Terus makan roti. Di kereta panas jadi lapar ya Jay. Terus itu udah siang, itu jam 10. Nah, lu makan jam 9. Enggak, 10.
Orang kira jalan jam 9. Tapi gue nggak ya 9.30. Tapi ini masih 8.15. Korupsi mulu. Enggak mau. Quarter. Nah, Dilon yang paling mau dia dalam. Enggak mau. Ambil aja, ambil. Enak banget. Ambil satu lagi dulu terus langsung lagi. Ntar aja, ntar lu ya. Ntar melempem. Tadi kita datang sepi, ini langsung full. Kayak gue. Oh, By the way guys, gue bawa hoki kalau ke restoran. Ini self proclaim ya, by the way. Hah? Self proclaim kan? Enggak, beneran. Tiap kali after I go, langsung rame restoran. Coba deh, kalau kalian punya restoran sewa sehari gitu, kayak berapa jam pertama, langsung rame restorannya. Sumpah, nggak bohong. Banyak Iya. saksinya. Kemarin enggak sih. Adem ayem abis itu banyak orang datang abis gue datang. Di ronde enggak? Ronde yang mana? Yang pertama. Karena sebentar doang di situ. Tapi ronde yang kedua ya. Ronde yang kedua lu perhatiin nggak abis itu gue order rame. Beneran. Tapi benar, kalau itu kebetulannya benar. Jadi temen gue yang satu hoki, yang satu cool. Iya. Kemarin dia yang ngaku dia cool ya. Kan Cool itu lo dingin, loh. kemarin kan gue nanya ke Leo gini, Le, apa sih yang bikin kayak your social media, kayak your YouTube big gitu? Apa tuh yang bikin dia kayak ya sukses loh yang? amin. Terus dia bilang gini, iya, karena gue cool aja. Gue sama Dilon langsung kita lebih cool. Itu miskom loh. Jadi maksud gua, ya gua kuliah aja waktu itu. I started from kuliah. Enggak, tapi lu bilang gue cool aja, Iya, beda. gua Enggak. nggak selesai ngomong, gua kuliah. Menurut lu apa tuh? Ya enggak, itu bohongan. Masa iya kuliah? Terus habis itu baru dia bilang karena pas itu. Kalau Leo tuh gak pernah ngomong kayak gitu guys, jadi gak tahu kenapa nih. Sampai harusnya sebenarnya di tim lo tuh kita janjian sama temen Julia, tapi kayaknya dia nggak bangun, jadi nggak jadi. Habis dari tim Lo Sastro, aku mau ngajak mereka nih ke dawet Bu Dermi. Nyokap gue juga kebetulan WhatsApp gue ada dawetnya Pak Jokowi atau Pak Jokowi datengin gitu loh, dan sama ternyata. Sugeng anjing saking pasar gede. Nah, kita mau hunting dessert, apalagi kalau bukan dawet. Gue sering ke pasar, jadi pas gue sampai SMA tuh setiap minggu gue ke pasar sama bonyok gue. Jadi gue biasa aja. Karena Joya kan nggak pernah ke pasar ya, kebetulan kan dia gadis Jakarta Selatan. Jujur ini pertama kali aku ke pasar yang gede, kayak maksudnya pasar experience overall. Aku belum pernah. Aku pernah cuma kayak ke pasar Majestic gitu, tapi Dilon bilang itu sama Leo itu bukan pasar beneran. Leo bawa kita keliling pasarnya, kita lihat tuh banyak orang jualan ayam, ikan, jajanan gitu, tapi yang nggak tahu deh. Itu pertama kali aku lihat ayam bisa dijual begitu, biasa kan diplastikin ya. Monggo pinara, Bu. Tumbas. Ibu Joya. Kentang Mustafa. Tumbas nopo, Bu? Sebelumnya, kalau kalian tahu di video kulinerku yang solo waktu itu, aku tuh lumayan trauma karena aku nyobain banyak banget makanan dan minuman di pasar gede sampai aku diare berhari-hari. Aku yakin itu dari pasar gede. Aku nyobain dawet, nyobain lenjongan, gempol pleret, pokoknya semua aku cobain di pasar gede. Nah, yang kali ini kita coba di Bu Dermi, cuman Bu Derminya kayaknya lagi nggak ada, jadi ini asistennya gitu atau siapa lah nggak tahu. Tapi bukan Bu Derminya. Kita dapat tempat duduk di belakang beliau. So good. Kita bisa lihat tuh di bawah meja tuh ada baskom, mangkok orang habis makan tuh langsung celupin situ. Ada yang datang langsung dibilas, langsung dipakai gitu ya. Tapi ya namanya pasar kan harus fast pace, apalagi itu rame banget dan yang buat itu cuma satu orang doang. Jadi benar-benar harus cepet sih, harus gercep. Aku rada takut sih pas lihat dia cuci piring, takut bakal diare. Oh, tapi untungnya saya tidak apa-apa. Manisan nggak? Joy, manisan nggak? I like it. You like it? Perfect.
Mantap. Tidak seperti orang Solo tuh kalau ada flight bela-belain mampir sini dulu. Oh ya, bungkus. Tadi. Kita mau beli Gua isi. dalamnya ada cendol, selasih, kacang merah, sumsum, pakai santan. Yang kali ini lebih manis dari yang biasa sih. Kan soalnya nggak ditaker. Kan nggak potong. Udah feeling. Beda. Dawetnya beda. It's so good. It's not too sweet. Not too sweet for you. Maybe you're too much sugar. Karena kan she said like it's not. Mine's too sweet for me. Kita mau ready. Oh. Coba, emang yours is really sweet. Try mine. Mana? Gulanya kurang nggak? Nggak, Pas bu, pas. Ya, Sampun. mine is not sweet. Tanya, ada yang manis kurang, manis tambah. Bilang lah. Mana ini 3? Terus ini kan ibunya ngambil porsinya kayak suka-suka dia kan druk. Jadi kebetulan Dilon sama Leo dapet yang manis banget dan aku dapet yang pas. Aku suka banget. Mangkok aku habis, mereka enggak. Ibunya kayaknya agak offended karena kita ngomong bahasa Inggris, kita ngomong kayak yours is too sweet. Terus aku bilang no, mine is perfectly sweet gitu. Terus kayaknya dia offended, sweet what. Dia kayaknya ngerti. Kayak dia baper, dia kayak ngomel-ngomel, ibu-ibu ngomel sendiri. Ya udah, tapi we still enjoyed it. Tadinya aku mau bungkus karena I really liked it, tapi kayak perut aku masih harus butuh space untuk yang lain. Dawet ini nggak sesuai ekspektasi gue sebenarnya. Kayaknya dawet yang gue biasa makan tuh cendol sama dawet sama kan? Beda. Dawet dalamnya ada cendol. Cendol itu yang hijau-hijau doang. Oh iya. Namanya cendol. Tapi dawet? Dawet itu the name of the drink. Tapi berarti dawet tuh macem-macem. Yes. Ya pokoknya yang biasa gue makan tuh yang gula merah, santan, cendol, kadang ada nangka, ada duren. Udah yang kayak gitu loh, itu normal. Cendol Elizabeth atau dawet Elizabeth lah. Itu kalau nggak salah dari Surabaya atau dari Jawa Timur manapun. Pas aku datang belum rame, maksudnya baru cuma ada 4 orang lah gitu. Gila, abis aku datang antrinya sampai keluar melingkar. Aku bawa hoki. Cuman dia mau di-challenge kayak di toko yang sepi, disuruh datang dia makan sendiri di situ, nggak berani. Karena ya berarti poinnya nggak valid kan. Seperti biasa, menurutku makanan dan minuman di Solo tuh rada manis ya, sama kayak di Jogja. Aku personally nggak terlalu suka makanan atau minuman yang manis gula gitu loh. Aku suka kayak manis buah yang natural, bener-bener manis. Kayak misalnya buah naga yang manis, atau semangka yang manis, melon yang manis, nanas yang manis. Itu aku suka banget. Tapi kalau misalnya ditambahin gula, aku rada kurang suka sih sebenarnya. Tapi dawet Bu Dermi memang seger ya, sangat menyegarkan. Solo, tapi harus klakson kan bisa jadi dia. Naiknya gimana itu? Harus nonton. Ya, itu kereta di dalam kota. Jadi ada jalurnya gitu, khusus buat kereta. Kita udah nyampe di Museum Tumurun. Azek. Ini adalah museum swasta ya. Untuk tiket masuknya 25.000 per orang. Di Indonesia masih sedikit banget museum swasta yang dikelola swasta gitu. Jadi kalau kalian di Solo, kalau ada waktu, wajib banget mampir ke museum ini karena isinya bagus-bagus. Lanjut kita ke Tumurun Museum. Ini adalah museum pribadi ya, koleksi pribadi dari almarhum pendiri Sritex, Bapak Lukminto. Shout out to my friend Wilson yang udah memperkenalkan ke Mbak Sari ya. Kita langsung dibantu, di sana disambut dengan Mas Daru yang membawa kita keliling museumnya. Dari gue vlog Alaska, karena gue ngomong gue suka museum dan lain-lain, itu tuh semua orang komen ke gue, kalau ke Solo harus nih kesini Tumurun Museum. Terus ya udah, kebetulan juga Leo sebelumnya pernah ke Tumurun dan dia bilang bagus gitu loh. Museumnya sebenarnya kecil dibandingkan museum-museum yang gue datengin di US gitu, jauh ya scale-nya, karena ini cuma kayak 2 lantai, terus yang lantai kedua pun kayak setengah gitu loh. Nah, ini di lantai 2-nya itu ada pameran khusus yang berubah setiap 6 bulan, guys. Jadi akan berakhir di bulan Mei 2024. Namanya yang kali ini Kartsba. Nih, kita akan naik ke atas. Aku terakhir ke sini Kiwari. Dan ini dijelasin arti kata Kartsba itu apa. Cakep banget asli. Kartsba itu adalah abstrak yang dibalik nih. Kalau kalian baca dari sini abstrak.
Jadi ini mengulas tentang sejarah abstrak masuk ke Indonesia nih. Ini adalah tahun-tahun pentingnya. Di sini ada ITB, karena ITB itu ke barat-baratan ya. Jadi influence dari Eropa itu kental sekali. Dari situ pelan-pelan masuk abstrak ke Indonesia nih. Tahun-tahun pentingnya sampai 2023 juga masih ada. Ini yang suka museum ya, wajib banget kesini. Detail banget ya, mantap. Nih kalian lihat view-nya. Wush. Main exhibition ini adalah koleksi pribadi mobil Mercy pertama dari Bapak Lukminto ya, almarhum, pendiri Sritex Group. Adil, bisa ngadil? Adil. Cuma kalau apalagi nama gitu nggak tahu apa misalnya. Vowelnya ya? Iya ini. Soalnya gundul. Wa. Ini bisa ba, bisa na. I don't know. Ini Ahmad. Ini Ahmadnya pakai K, H. Mosley itu seniman Indonesia. Dan itu gue suka banget sih. Dan Masnya juga jelasinnya detail banget tentang background pelukisnya, sama kadang beberapa ada yang dia tahu juga tentang kayak emosi yang mau diinformasikan dari lukisan ini. Ini ada The Last Supper, tapi kalau kita perhatiin in details, ini adalah Hono Coroko alias aksara Jawa guys tuh. Tapi kalau kita zoom out, jadi lukisan. Bapak Edi Susanto, ini nama artisnya. Ini masterpiece-nya nih. 7 tahun pembuatannya nih, guys. Lihat aksaranya. Wow, ini aksara Jawa juga ya. Jadi 2 tahun observasi dan 5 tahun pembuatan dari kanvas kosong langsung. Amazing. Kita mundur dikit supaya lebih terlihat jelas ya. Wow. Jadi yang temenin gue namanya Mas Daru. Kalau misal kalian kesana, saya hai aja. Kalau misalnya minta penjelasan juga pasti dia bakalan jelasin dengan baik dan benar. Very nice. Kalau kalian ke Solo, kalian wajib banget mampir ke museum ini. Karena di Indonesia tuh belum banyak museum swasta kayak gini. Kalian wajib banget mampir, per orang itu tiketnya cuma 25.000. Dan itu worth it banget. Selamat siang, kita sudah berpindah lokasi ke Keraton Mangkunegaran. Ini kita bayar tiket masuk 30.000 per orang, baru ikut ada grup di guide gitu. Ini pas lagi ada latihan tarian. Kita lihat ya. Mangkunegaran ini adalah tempat yang istimewa. Apalagi buat Dillon ya, karena dia tuh rada kayak klepek-klepek gitu nggak sih? Ya. Orang kalau visit Solo, I think it's really nice to go there. I'm so glad they brought me there. Anyways, kita nyampe sana, kita kan hujan, gerimis, hujan. Si rajanya kan muda kan, terus pokoknya sering dibahas media deh. Terus Putri Tanjung juga pernah bikin acara di situ, terus kayak banyak acara lah di situ. Jadi gue penasaran dan gue suka. Jadi gue sebenarnya paling semangat tuh ke situ, ke Puronya itu. Of course. Kita harus didukung sama tour guide. Kita harus dipandu sama tour guide. Dan kebetulan tour guide-nya namanya Ibu Endang. Nama nyokap gue juga, Ibu Endang. Jadi mungkin kita cocok kali ya. Kan? Of course. Bagus sih tour guide-nya, tell us the story behind it. Kayak yang gue masih ingat, the kayu itu nggak ada pakunya, whatever, banyak kan. It's so pretty. And kebetulan kita datang hari Rabu, which is the only day yang ada dance. Terus nggak boleh pakai sendal, harus copot sendal, dikasih kantong nggak boleh copot sendal. Pendopo terbesar di dunia ya sepertinya. Namanya ini adalah Pondopo Ageng, pendopo utama dari Mangkunegara guys. Ini batangnya dari pohon jati, tingginya 10,5 meter. Dan itu ada
lukisan batik dan ada horoskop Jawa juga. Ada 12 hewan. Nah, itu dia satu batang utuh kayu jati tanpa paku sama sekali. Dan ini adalah di tengah. Ini adalah horoskop paling istimewa di horoskop Jawa, yaitu kambing ya. Cuman kambingnya ada sabuk warna putih. Paling istimewa guys. Dan ini yang di tengah, ini ada batik dengan 8 warna, itu menggambarkan banyak lah. Ada nafsu, ada emosi, ada ngantuk, ada lain-lain lah pokoknya. Aku nggak ingat semuanya. Ini asli dari 1804 ya. 1 minggu itu cuman ada Rabu doang yang ada tariannya. Jadi kalau kalian mau menyaksikan tarian, bisa datang ke sini hari Rabu ya. Terus Ibu Endang ini ngejelasinnya detail banget, sampai kayak arsitekturnya, sampai kayak siapa yang di sini atau siapapun itulah, pokoknya dia jelas banget dan kita lumayan banyak nanya juga. Kita dengerin ibunya cerita tentang the backstory of it, terus ada pangerannya tinggal di situ gitu. Mungkin ada princess juga, saya tidak tahu untuk teman saya ini. Ya kita jalan-jalan aja, kita bereksplore, and then we have a reservation pada jam 12 di Praci Masana. Sebenarnya kan harus reserve kan? Nyokap gue juga bilang harus reserve gitu loh. Cuman gue bilang kayak, ya weekdays ngapain sih reserve gitu. Cuma paginya gue reserve biar kayak dapat slot aja gitu loh. For lunch kita ditraktir Dilon di sini. Thanks Din. Matur nuwun. Sugeng dahar. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Dilon. Happy birthday to you. Minum dulu, minum dulu, minum dulu, minum dulu. Iya, Taurus ya kan? Taurus game. Ini makan apa, Joy? iga goreng, bebek, bakwan jagung. Iga goreng juga, muantep. Food was pretty good. View was amazing. It was really nice, and we took a lot of nice pictures. I think that was really the highlight. That was like the full day experience. That was really good. Saya merasa ada orang terasmara dengan apa tuh namanya, lingkungan dan atmosfer dan gitu deh, nggak tahu, mungkin ada princess putri lewat terus ketinggalan rohnya, spiritnya terus masuk ke badan teman saya yang itu loh, yang di Seattle, yang masih ya itu deh. Asmara. Lu nggak kedengeran kan? Emang ya? Abis itu kita cabut ke Jogja. Sampai Jogja tuh kayak udah mau malam gitu, terus hujan. Di Jogja kita udah check-in hotel dan segala macam. Kita mau ke Malioboro, mau makan kan tuh. Dan bingung jalan kaki, karena kalau naik mobil terlalu dekat. Jalan kaki agak jauh, takut hujan. Jadi kita berputuskan untuk naik becak deh. In this group kita itu ada separation issue. Kita itu nggak mau jauh-jauh gitu. Kayak kita itu kayak anak lagi slumber party. Kita aja book 2 kamar, kita bawa kasurnya ke sana. Aku tidur di kasur extra bednya gitu. Biar kita kebersamaan. Maksudnya kan mau ngobrol, sebab itu kayak sleepover. Pas on the way mau ke Malioboro-nya naik becak. Terus izin dulu dong bapaknya, Pak, boleh nggak bertiga gitu. Bapaknya ngomong, oh iya boleh. Tapi dalam hati kita kayak, aduh kasihan banget dia, berat gitu. Apalagi kalau ada tanjakan. Pertama kali nih, kebetulan si Princess Jakarta lagi naik becak. Loh, full dong? Serius? Iya. Oke. Sampun, Mbak. Ini naik becak. Demo ini. Hah? Kok ada suara brum brum brum? Pas kita udah duduk, mesinnya nyala. Motor, dia nggak harus dorong. Ya, I feel less guilty lah ya. Kayak gue juga bentor nggak pernah sih. Gue biasanya yang tradisional. Gue setiap hari SD naik becak soalnya. Ini becak motor, bukan becak bener. Bentor. Bentor.
Kalau biasa nggak kuat. Joy, kalau biasa Udah nggak usah gitu. Jogja hujan guys. Kalian harus lihat aku duduknya gimana. kalau tiba-tiba hujan, Nangkring. Dia yang lu basah banget loh. Nangkring. Kita lewat lampu merah. Belok kiri. Oh. Pak rem ya Pak. Turunan Pak. Nih aku posisi duduknya kayak gini guys. Nangkring. Nah ini Niki Pak. Oke kita sampai di night market nih. Oh teras Malioboro. Untuk makan malam kita sudah sampai di teras Malioboro. Tapi ini kita masuknya lewat pintu belakang. Jadi bukan dari Malioboronya. Sebelum kita makan, kita keliling sebentar, nggak tahu lah untuk laparin perut atau apa. Leo aja kita ke Sign Malioboro where we took a selfie. Oke, kita lagi di Malioboro nih, tegunya. Joya pernah ke sini? Pernah, pas masih kecil. Pas masih kecil. Ini lumayan ruame guys. Padahal hari Rabu. Ini udah steril jalannya. Jadi udah nggak ada mobil, cuman bus doang yang lewat dari tadi sama Delman. Ruame ya. Tapi kebanyakan di sini pendatang. Like us. Like us. Karena orang Jogja udah males ke sini. Kita lihat banyak delman, makanan, restoran, dan toko-toko kecil. Udah setelah itu kita memutuskan, oke, udah let's just eat. Kita makan di teras Malioboro. Jadi kan sekarang kalau ke Malioboro tuh udah kayak tempat makannya dikumpulin di satu tempat. Kita pokoknya makan di salah satunya. Dilon pesen burung dara, Leo pesen ayam goreng, aku pesen gudeg dan burung dara. Tapi Joy juga pesen krecek. Tapi Joy juga pesen terong. Jadi banyak makanannya nih kebetulan. Terong, Ya, burung dara 2, ayam dada 1. Iya. ini yang 2 burung dara, yang 1 ayam dada. Leo nggak pernah makan burung. Ara udah makan duluan. Oh sorry, makasih semua. Kasian ya? Cobain. Nggak mau. Oke, untuk kalian nih, aku cobain burung dara. Burung dara. So good. Mirip ayam. Iya, cuman lebih tender. Berasa lebih tender. Nah, kan? Burung dara tuh warna kulitnya, warna dagingnya kayak bebek gitu loh. Kadang rada hitam. Guys, by the way, di trip kali ini Julon telah menemukan Jodoh. impian, gadis impiannya. Jadi buat kalian yang masih berharap, Sorry. mungkin boleh Boleh dipikirkan kembali. Boleh mengundurkan diri. Karena kandidatnya itu amazing woman banget. Like me. I'm amazing. Ya, jadi But not me. buat kalian yang mau memantaskan diri, semangat. Masih ada chance, tapi susah. Enak banget, rasanya tuh lebih menyerap. Tapi ya gue ngerti orang tuh kenapa nggak makan, karena ada kepalanya juga. Gue cabut sih kepalanya dan lain-lain, tapi overall enak. Harusnya gue pesen kol goreng, tapi gue lupa. Krecek di gudegnya is the most spiciest thing I've ever tasted. Itu pedas banget, aku nggak ngerti lagi kenapa orang nggak bisa bikin itu sepedas itu dengan tidak, I don't know, nggak ada opsi lain. Oke, kan kita pakai tangan dikit kan untuk gitu, dan ada yang pakai tangan juga. Dikasih kobokan gitu guys, kayak piring kecil kayak gini, terus air isinya. Terus kata Leo kita pakai daun, masukin terus kita kobok. Jadi aku coba pertama kali untuk kobok. Supaya wangi. Supaya wangi. Kadang pakai jeruk juga. Kadang pakai jeruk nipis juga biar fresh. Oke, biar nggak amis. Kita kan pulangnya jalan kaki ya. Kita beli ronde dan beli mie Jawa. Karena apa? Kita lapar mata. Pulang ke hotel, perut gue sakit. Gue juga demam. Jadi udah lumayan biasa gue tuh kalau perjalanan sering demam ya. Cuman kayaknya antara si cendol, si dawet, atau nggak gue makan di Malioboro, perut gue udah mulai acting up. Jadi udah diare,
Di situ gue boker sering banget, mau nggak mau ya gue bakal kentut juga sering banget gitu loh. This whole trip, he just farts. He just farts and he complains that his tummy hurts. Right, Del? Right? Gue udah minum obat diare, gue minum obat panas juga. Untungnya besokannya udah lebih mendingan sih. Kita nggak terlalu banyak kemana-mana sih di Jogja karena hujannya juga di mana-mana. Terus misal ke keraton lumayan mirip juga sama Solo. Walaupun nanti semua orang di komen kayak keraton Jogja tuh beda, iya. Gue kemana-mana tuh udah sering di Jogja. Temen gue juga di Jogja waktu itu. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu episode selanjutnya yang nggak kalah menarik. Semoga kalian suka episode ini ya. Thank you guys for watching. Bye-bye.